Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariska Manggarani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 23134016 Di sini saya akan menampilkan video konseling kelompok, maka saksikanlah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sesi konseling kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya. Oke, silakan. Baik, untuk memulai sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan dilakukannya doa tadi, sesi konseling kali pada hari ini semoga lancar sampai akhir ya. Amin. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Rani sebagai konselor dalam konseling kelompok ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena kalian telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam sesi konseling kali ini. Karena saya sudah memperkenalkan diri, jadi saya pengen tahu nih nama-nama kalian. Kalian juga kan pasti belum pada kenal nih kan? Oke, dimulai dari sebelah kanan ya. Perkenalkan nama sama asal daerah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kuliah, saya daerah dari Depok. Halo. Iya. Namanya sama dengan sama aja. Makanya aku yang Halo, perkenalkan, nama aku Gia dari Tangerang. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Pula. Halo. Saya dari Perkenalkan, nama saya Dinda dari Bandung. Halo, perkenalkan, nama saya Mawar, saya dari Serang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung dari Bogor. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Udin dari Sukabumi. Oke, karena kita udah saling perkenalan ya, yang pastinya udah pada kenal kan, karena cuma ber-8 orang di sini. Jadi sebelumnya saya mau tanya, apakah kalian di sini ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Oke, saya izin menjelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu proses bantuan dalam kelompok kecil yang diberikan kepada individu untuk menyelesaikan masalahnya. Sampai sini paham? Oke. Di dalam konseling kelompok juga saya harap kalian bisa terbuka, terus bisa sukarela menjelaskan masalah kalian yang kalian alami untuk diselesaikan dalam sesi konseling ini. Jadi di sesi konseling kali ini juga saya harap kalian bisa memegang rahasia apapun, mau itu data, cerita yang nanti kita akan diskusikan selama sesi konseling. Baik, sekarang kita akan membacakan ikrar konseling kelompok. Saya mohon kalian saling berpegangan tangan atas tangannya. Di sini kan ada kalimat saya menyebutkan nama kalian ya. Oke, dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aniska Manggarani. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, melihara, dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih. Karena kita sudah membacakan ikrar konseling kelompok yang dimana isinya itu kita harus menjaga, memelihara, menerima. Jadi kita harus benar-benar menjaga kerahasiaan sesi konseling kali ini. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan sesi konseling? Ya. Oke. Sekarang ada yang mau bersukarela menceritakan masalahnya yang sedang dialami? Saya Kak, Oke, silakan April. dari masalah saya pribadi ya Kak, saya itu merasa insecure, entah itu dari akademik ataupun fisik. Saya itu merasa kurang dari orang-orang lain, saya merasa tidak berguna gitu. Dan saya itu kayak merasa saya itu gak baik, tapi orang lain itu lebih baik gitu. Oke. Ada lagi yang mau menceritakan masalahnya? Oke. Kan sering game kayaknya kalau misalkan game itu kalah atau apapun berkata-kata toksik itu sih masalahnya. Sering berkata-kata toksik terus emosionalnya nggak teratur, nggak bisa Nggak bisa terkontrol ya? nggak bisa terkontrol emosinya. Paling kata-kata toksiknya itu. Terima kasih. Ada yang lain? Saya Kak. Boleh, Fulan. Jadi saya itu sedang menghadapi sebuah masalah yang mana saya itu merasa seperti tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Jadi ketika saya di dalam sebuah forum ataupun organisasi, saya seperti tidak dihargai ataupun tidak dianggap. Jadi seperti saya itu tidak diperbolehkan untuk berkembang di dalam sebuah organisasi tersebut. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup nggak? Oke, teman-teman kita sudah mendengarkan 3 permasalahan dari teman-teman kalian ya. Kira-kira dari pendapat kalian, masalah mana yang urgent untuk diselesaikan hari ini juga? Oke, Mawar. Menurut saya masalah dari April. Yang lain misalnya dari April. Oke, kita sepakati masalah yang akan kita angkat dan kita bahas pada konseling kali ini, yaitu masalahnya April ya. Untuk Fulan dan Budin, apakah kalian tidak merasa keberatan? Tidak Kak, tidak. Oke. Karena kedua belah pihak tidak merasa keberatan, mari kita lanjutkan untuk membahas tentang masalahnya April. Kepada April, boleh diceritakan lebih rinci lagi masalahnya yang sedang kamu hadapi. Baik, dari masalah saya ya Kak, saya itu merasa insecure entah dari akademik atau fisik. Saya itu merasa selalu gagal dalam hal apapun. Saya itu merasa saya itu nggak baik, tapi orang lain itu lebih baik dari saya. Dari permasalahan itu saya sekat. Oke. Kalian sudah mendengar permasalahan dari April, kira-kira tanggapan apa nih yang kalian bisa berikan pada diskusi kali ini? Oke. Aku mau nanya dulu, April merasa insecure dari fisik pemerangan itu sejak kapan?
Eh, sejak sejak ini sih kuliah gitu. Sejak masuk kuliah. Iya. Munculnya rasa insecure itu melihat orang lain, masa orang lain apa emang ada seseorang yang kesalahan gitu? Insecure-nya itu lebih ke kenapa orang tuh lebih gampang untuk masuk gitu dalam hal apapun untuk selalu berhasil gitu. Tapi saya selalu gagal segala hal gitu. Oke, terima kasih ya. Ada yang lain mau beri pendapat? Saya Kak, Oke, silakan. masukkan aja ya. Ya. Jadi ketika April nih merasa insecure, apakah ketika merasa insecure itu jadi diri April gitu, apa nggak merasa kayak wah ini gua gitu, ini saya gitu, ngapain harus ngurusin orang lain, pernah gitu nggak pernah? Pernah kayak gitu ya. Nah, harusnya anggapan seperti itu dipakai gitu. Jangan berpatokan sama orang lain. Jadi sebenarnya insecure itu dari diri kitanya. Bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi tertentu gitu. Yang dimana hal itu menimbulkan rasa ketidaksadaran bahwa kita itu merasa wah, gua nih kayak apa ya, kayak di bawah mereka gitu loh. Kenapa orang-orang pada bisa gitu, kenapa enggak gitu. Jadi hal tersebut menimbulkan rasa insecure itu gitu. Itu sih Kak menurut saya. Terima kasih. Kalau tanggapan dari saya, sebaiknya kita gak boleh insecure. Lebih baik kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ketika kita insecure itu, coba deh kamu berpikir sama diri kamu sendiri. Terus kamu pikirin, kan kita punya cara sendiri untuk menghadapi sesuatu yang orang lain itu bisa cepat berhasil. Saya kan mau berpendapat. Oke, silakan Noah. Jadi kan tadi aku insecure kan, suka merasa kurang dari orang lain. Menurut saya, kita berarti deh ngebandingin diri kita sama orang lain. Karena mau sesering apapun kita membandingkan diri sama orang lain, kita nggak bakal sama kayak mereka gitu. Karena ya namanya juga orang ya beda-beda, proses orang juga beda-beda, kehidupan orang juga beda-beda. Jadi kita harus bisa menerima diri kita sendiri dengan apa yang udah kita miliki sekarang. Mungkin kalau dari akademik bisa tuh ya kita latih supaya kita bisa lebih dari orang lain, tapi tergantung dengan skill kita gitu. Kalau misalnya skill kita bukan di situ ya jangan paksa. Kita kan juga punya kelebihan masing-masing kan. Nah jadi kita bisa berpotensi di skill kita yang itu. Kalau misalkan orang jago apa? Silakan. Ya silat. Kamu pengen nih jago silat juga. Tapi kamu gak ada skill, tapi skill kamu itu di lain hal, misalkan di nyanyi atau tari. Nah kamu bisa kejar passion kamu tuh di situ. Cukup. Oke, terima kasih Mawar. Ya Kak, Oke, silakan. saya setuju dengan statementnya si Bulan. Kan insecure tadi, kamu terlalu insecure. Terus juga insecure pas mulai kuliah. Nah, kamu nggak melihat orang lain juga. Orang lain juga kalau ngomong insecure ya insecure karena nggak bisa kuliah, mungkin kamu
lihat kamu bisa kuliah. Nah, insecure tentang akademik juga mungkin kamu bisa apa ya, bisa melatih atau bisa misalkan kalau ada dosen melangkan bisa lah gitu yang main HP bisa lebih fokus karena orang lain juga gampang masuk ya karena sering memperhatikan dan fokus pada pelajaran. Nah, cukup mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Lebih fokus ke diri kamu aja gitu. Misalkan kamu apa yang dibilang kamu awal kan, misalkan kamu di pintar nyanyi, kamu lebih fokusin ke nyanyi misalkan. Terus kamu bisa passion, kamu ikuti ke passion. Kamu nggak harus insecure. Iya, soalnya kan kita punya potensi diri kita sendiri. Iya. Iya. Jadi itu tuh cara untuk kita menghargai diri kita sendiri dengan cara tidak membandingkan orang lain dengan diri kita sendiri. Karena iya. Ada benarnya sih kita mendengarkan orang lain, tapi dengan terkecuali ambil yang baiknya, tapi buang yang buruknya. Pokoknya kamu lebih percaya diri ya. Percaya diri. Kamu punya banyak kelebihan loh. Ya, karena setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing dan juga mempunyai kekurangannya masing-masing. Love myself. Oke, setelah kita mendengar tanggapan dari teman-teman, kira-kira solusi apa nih yang cocok untuk diberikan kepada April? Saya Kak, Oke, silakan Bulan. sebelum saya memberikan solusi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, potensi yang kamu miliki ataupun kemampuan yang kamu miliki setelah kamu merasakan insecure dengan orang-orang di sekitar kamu yang lebih dari kamu itu apa? Potensi dan kemampuan kamu yang kamu miliki setiap. Potensi dan kemampuan aku ya. Saya lebih suka ke kesenian sih ya, kayak nyanyi, menggambar, menari dan sebagainya. Terus kalau dalam akademik itu saya suka juga, cuman kurang untuk memahami dalam apa ya, agamisnya ya. Jadi buat solusinya bisa kita simpulkan bahwasanya April itu lebih baik, lebih mengunggulkan ataupun lebih apa ya namanya, lebih apa? Mengembangkan bakat dan potensi April agar bisa lebih baik dan juga bisa ibaratnya bisa lebih dari yang April lihat ke orang lain gitu. Oke, terima kasih. Oke, Mawar, silakan. Tadi kan kita mendengar April bilang April itu orang melihat apa ya? Nah, April bisa tuh nanya ke teman mengundang April atau April cari teman yang emang mumpuni di bidang itu. Ya, misalkan ada nih teman kamu santri, kan bukan santri aja sih, maksudnya ya emang yang yang lebih dalam bidang itu. Kita bisa nanya-nanya tuh yang dia paham gitu ya. Iya, betul. Bisa sharing tuh masalahnya. Ya, Oke, Saya Kak boleh silakan. izin berpendapat. Ya, menyambung omongan dari Mawar tadi. Nah, kita juga selain bisa mengurangi rasa insecure tadi, nah
kamu juga bisa saling bertukar pikiran, saling bertukar inovasi gitu, terus saling bertukar apa ya, keahlian lah gitu. Misalkan si Fulan bisa gitar misalkan, sedangkan kamu setiap lihat orang itu kok orang bisa gitu, jadi merasa insecure gitu. Nah, kamu itu gitu apa sih, kayak ke Fulan gitu, Fulan tolong saya ajari gitu, jadi nanti kalian bisa saling tukar bakat atau keahlian kalian masing-masing. Seperti apa yang dibilang Mawar tadi. Nah, di situ juga kan kamu juga kurang dalam hal agamis kan. Nah, di situ juga kan di dalam teman-teman akademik tidak hanya orang-orang yang lulusan sekolah negeri, banyak juga yang berpendidikan di pondok pesantren gitu. Jadi bisa saling tukar pertanyaan gitu. Apa sih hukumnya kayak gini misalnya gitu. Jadi ketika kamu merasa insecure gitu, itu sebenarnya bukan salah sih, emang kepribadian orang-orang kan masing-masing beda-beda. Jadi coba mulai gitu tuh, jangan hanya merasa insecure aja gitu. Mungkin itu sih dari saya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada solusi lain? Oke, silakan. Kan aku mulai insecure pada saat kuliah kamu. Aku itu kembali lihat aku kuliah itu buat apa, mas, buat insecure, nggak mungkin dong. Nah, misalkan aku lihat teman itu kok gampang sih masuk. Nah, misalkan aku malu tanya kepada dosen, tanya teman yang gampang masuk. Nah, jadi itu jangan malu untuk bertanya lah. Itu juga nikmatilah proses belajarnya dan prestasinya. Ini mah jangan malu untuk bertanya. Kalau misalkan sudah tentang akademik, kalau malu bertanya susah dong. Jadi tersesat di jalan. Iya, benar banget. Ya mungkin buat fisik orang lain juga ya, melihat aku olahraga lah, mungkin orang lain yang insecure melihat kamu, apalagi kita juga sudah badminton, orang lain mungkin iri yang dibandingkan orang lain. Oke, terima kasih. Oke, dia silakan. Izin memberi solusi buat Aris. Izin untuk memberi solusi buat April. Nah, mungkin ketika April mulai dari fisika, ketika April bangun tidur nih, April bisa ngaca. Maksudnya April bisa kasih kata-kata afirmasi buat diri April, kayak aku cantik, aku hebat, aku bisa. Itu bisa dilakukan kayak konsisten seminggu aja dulu. Karena emang rasa insecure itu hal yang wajar dari semua orang. Aku juga pernah insecure. Tapi gimana cara orang itu menutupi rasa insecure sendiri? Ketika kita insecure, aura kita juga tuh beda. Nggak kayak kita pendek. Kalau mulai dari akademik, April bisa lihat orang-orang yang memang dia nggak bisa, kurang mampu buat kuliah lain. April bisa jadi pembelajaran yang signifikan. Aku bersyukur aku udah bisa kuliah nih. Kalau urusan tentang paham agamis atau apapun itu, kan kita di sini tuh belajar ya. Jadi kalau tergantung niat April, kalau emang niat April sungguh-sungguh, insya Allah. Oke, kita sudah mendengar masukan dan solusi dari teman-teman. Kita tanya kepada April gimana perasaannya setelah
mendapatkan masukan dan solusi dari teman-teman? Saya alhamdulillah dari masukan teman-teman semua mungkin bisa jadi pembelajaran buat April, bisa diterapkan ke diri April sendiri. Kira-kira April bisa menerapkan solusi-solusi dari teman-temannya itu kapan mulainya? Sehabis konseling kelompok ini selesai. Oke. Dan kapan kita bisa lihat hasilnya perubahan dari April yang tadi insecure jadi tidak insecure? Mungkin 1 bulan, 2 bulan. Oke, 1 bulan ke depan ya. Oke. Baik, dari sesi konseling ini ada yang mau menyimpulkan? Oke, dari Aprilnya sendiri bagaimana? Dari kesimpulan aku sendiri, mungkin aku harus bisa mencintai diri aku sendiri ya, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus juga harus mengembangkan potensi yang aku punya, gitu, bahkan akademi aku yang memang sebenarnya sudah ada gitu. Ingin menyimpulkan, jadi pembahasan masalah kali ini itu kan tentang insecure, dimana rasa insecure itu sebenarnya itu emang ada di setiap orang ya, tapi gimana kita cara mengelolanya. Jadi kita kedepannya itu harus stop membandingkan, harus mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan harus bangga jadi diri sendiri. Itu aja sih kesimpulannya, semoga masuk ya. Setelah ini saya mau mendengar dong pesan dan kesan kalian selama mengikuti sesi konseling ini. Ada yang bersedia? Oke, silakan Mawar. Kesan ya. Kesan saya itu ya jadi tahu ya, Chef. Semua orang punya insecure-nya masing-masing. Tergantung cara menuntaskannya. Terus pesannya untuk April, kita nggak boleh membanding-bandingkan diri sendiri kayak tadi udah bilang. Gitu. Sekian. Oke, terima kasih. Ada lagi? Saya Oke, silakan. mungkin kesan-kesan dari saya dari sesi konseling kelompok kali ini, mungkin kesannya yang dimana konseling kelompok ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama bagi para yang mempunyai masalah-masalah pribadi atau masalah-masalah umum yang lainnya. Di sini kita bisa menceritakan dengan leluasa, karena dengan adanya persetujuan di awal gitu, yang dimana tidak ada asas kerahasiaan di dalamnya. Jadi kita bisa menceritakan masalah atau permasalahan yang umum itu bisa menceritakan dengan leluasa di sini. Nah, untuk pesannya mungkin bisa dikurangi lagi rasa insecure-nya, bisa dikembangkan lagi bakat atau keahliannya masing-masing. Jadi saling bertukar inovasi dan pemikiran, saling bertukar bakat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pesan dari saya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sesi konseling hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian atas waktu dan tenaganya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa dimulai dengan kita semua. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sekian praktek video konseling kelompok saya, semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.